Halo guys, senang banget ketemu lagi dengan kamu di sini. Saat ini gue membahas bagaimana caranya supaya kita bisa tidak bosan atau tidak kehilangan motivasi di dalam berdoa. Cek di sana. Jadi ada sebuah pertanyaan yang masuk di dalam inbox gua, yaitu Kak, gimana sih caranya supaya saya tidak malas berdoa? Atau ada yang lain, Kak, gimana sih caranya supaya saya nggak bolong-bolong dalam berdoa? Ada lagi yang lain, Kak, saya ini sudah tidak pernah berdoa. Gimana sih, saya merasa sangat bersalah akan hal ini. Gimana sih caranya supaya saya bisa berdoa lagi? Nah, ini saya akan bahas buat teman-teman semua. Hal yang pertama adalah gini, berdoa itu harus punya tujuan dan arah di dalam kita berdoa. Seringkali kita berdoa itu tanpa tujuan dan arah, hanya sebagai sebuah rutinitas. Nah, hal ini yang membuat kita menjadi malas berdoa waktu rutinitas kita jadi membosankan, karena rutinitas seringkali adalah membosankan, dan rutinitas seringkali jadi nggak punya arti, ya hanya sekedar rutinitas. Ini membuat kita menjadi kehilangan arah, kehilangan motivasi di dalam berdoa. Nah, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, pertama adalah kenapa kita menjadi malas berdoa adalah karena kita kehilangan tujuan kenapa kita berdoa. Ada sebuah tujuan hidup. Bila kamu memiliki sebuah tujuan hidup yang jelas di dalam waktu kamu berdoa, kamu akan tetap persis, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu itu, apa yang menjadi sebuah visi yang jelas bagi kamu. Nah, seringkali orang yang kehilangan hal ini, atau bahkan orang yang nggak punya visi jelas dia mesti ngapain, ini membuat mereka jadi malas berdoa. Jadi, cara yang pertama adalah kembalikan dulu visi kamu yang jelas. Kembalikan dulu kamu mau ngapain di dalam berdoa. Seringkali orang berdoa adalah karena mereka baru bertobat, waktu mereka sangat berapi-api, mereka memulai sebuah hidup yang baru. The new normal dia adalah dia berdoa secara rutin, pagi atau malam. Tetapi waktu dalam perjalanan hidup dia, tujuan pertumbuhan rohani dia itu mulai pudar. Dia mulai kehilangan tujuan hidup rohaninya. Ini yang juga membuat ia jadi kehilangan hasrat di dalam berdoa, karena pelan-pelan ada distraksi hidup yang lain, ada hal-hal lain yang masuk di dalam hidupnya, sehingga pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman tidak lagi menjadi prioritas, tidak lagi menjadi begitu penting di dalam hidupnya, sehingga dia menjadi lama-kelamaan kurang doanya, bolong-bolong, tidak punya hasrat, tidak punya passion di dalam berdoa, doanya jadi kosong. Terus memaksakan doa juga tidak banyak membantu, karena doanya menjadi doa yang dihafal, doa yang dia ulang, hanya menjadi sekedar doa yang kosong. Bagi saya ini buang-buang waktu. Sebaiknya Anda melakukan hal yang lain yang mungkin lebih berarti daripada sebuah doa yang kosong. Nah, teman-teman, kenapa gini? Karena doa yang kosong itu lebih menyakitkan, karena kita berpikir kita berdoa, tapi sebenarnya kita tidak berdoa. Karena itu adalah terjadi di bawah sadar yang gak ada artinya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua adalah orang berdoa karena sebuah harapan, karena sebuah pergumulan, karena sebuah permintaan, karena sebuah masalah. Ia ingin keluar dari masalah ini, atau ia ingin sekali keluar dari pergumulan ini. Ia ingin sekali mendapatkan sesuatu yang ia benar-benar harus dapatkan, menjadi sebuah urgenitas yang tinggi. Nah, waktu ia berdoa dan kemudian yang ia lihat tidak terjadi sesuai dengan kenyataan, bahwa realitasnya masih jauh dari apa yang dia doakan, mereka lama-kelamaan menjadi malas berdoa. Mereka bergeser, mulai menerima new normalnya dia, mulai menerima kenyataan yang bahwa ia mungkin gak akan pernah dapat apa yang ia doakan. Nah, yang seperti ini adalah solusinya adalah sebaiknya kita lebih banyak bergaul, berhubungan akrab dengan Tuhan, yaitu kita tidak lagi berdoa untuk hal-hal yang
menjadi sebenarnya mungkin keinginan daging kita dan bukan seperti apa yang Tuhan ingin rancangkan di dalam hidupmu. Yang seperti ini yang harus kita benahi adalah hubungan kita dulu dengan Tuhan. Kita harus ada di dalam harmoni, ada di dalam perspektifnya Tuhan untuk mengetahui rancangan apa sih yang lebih baik, waktu Tuhan yang gimana sih yang lebih baik yang harus kita nantikan, rancangan Tuhan yang lebih baik yang harus kita mengerti, perspektif kita yang lebih baik yang harus kita mengerti. Ini dulu yang kita berusaha kerjakan, ini dulu yang harus menjadi hasrat kita, ini dulu yang harus menjadi obsesi kita, yaitu coba mengerti, yaitu coba bertumbuh di dalam Tuhan, pengertian, pengenalan akan Tuhan. Jadi guys, berdoa itu sebenarnya sebuah alarm di dalam hidup kita. Kalau kita sudah mulai malas berdoa, sudah kehilangan hasrat berdoa, atau berdoa kita menjadi kosong, itu artinya adalah sebuah alarm di dalam hidup kita, sebuah peringatan bahwa kita sedang kehilangan fokus di dalam hidup kita. Kita sedang kehilangan tujuan di dalam hidup kita. Karena doa itu memfokuskan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Apa yang benar-benar berarti, apa purpose-nya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau kamu punya tips yang lain, tips yang bisa membantu teman-teman semua di sini, tolong tulis di kolom komentar supaya jadi berkat buat yang lain. Terima kasih guys. Tuhan Yesus memberkati.